duduk siap. Gerak. Gerak mulai. Gerak selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Diki sama? Ada surat-suratnya enggak? Tidak. Berarti mungkin sakit atau terlambat papernya ditutup. Ya. Tidak apa-apa. Kalau yang sakit kita doakan semoga segera sembuh ya. Untuk pagi hari ini kita akan bermain tentang identitas diri, atau nanti pada wawasan kebinekaan global pagi ini kalian akan masuk pada topik berdamai dengan diri. Nah, berdamai dengan diri nanti ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah ada dua kalau di sini, yaitu memahami konsep tentang ragam identitas. Yang kedua adalah mampu memberikan contoh sikap polas asih pada diri sendiri serta bagaimana mempraktekannya dalam konteks yang beragam. Nah, dari tujuan pembelajaran itu nanti kalian akan mengerti atau memahami bagaimana cara menghargai diri kita sendiri, atau bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita sendiri. Coba Brini sekarang tanya, kalian di sini punya identitas nggak? Identitas diri? Masing-masing pasti punya toh? Punya nama, punya alamat, terus punya identitas itu apa saja toh? Nama, alamat, terus apa lagi? Tanggal lahir, terus apa lagi? Nama orang tua itu termasuk identitas. Terus jenis kulit itu termasuk identitas nggak? Ya. Jenis rambut termasuk identitas nggak? Kalau jenis rambut itu kan ada yang lurus, ikal, terus keriting. Terus untuk tinggi, pendek itu termasuk identitas bukan? Termasuk ya? Sekarang kita lanjutkan, yaitu Bu Rini punya pertanyaan itu. Coba lihat. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian merasa malu tentang identitas diri kalian sehingga kalian perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Coba tunjuk jari. Ya juga. Pernah? Tidak pernah menyembunyikan identitasmu? Tidak. Berarti tidak apa-apa ya. Berarti identitasmu boleh diketahui oleh teman-teman atau orang lain. Sekarang Burni akan bermain identitas. Permainannya adalah nanti Burni akan membagikan selembar kertas ke kalian. Nanti kalian tuliskan identitas kalian masing-masing ya. Silakan Bu. Kalau sudah, kalian sudah menerima kertas semua ya? Oke. Kalau sudah, tuliskan nama lengkap kalian, nama, suku, agama, hobi, terus bisa juga ulangi ya, tulis nama. Identitas itu kan nama, terus bisa dari suku mana. Kalian suku mana toh ini? Ya, terus agama kalian, hobi. Hobi itu bisa banyak sekali. Hobinya apa saja? Hobinya apa, Ser? Apalagi? Oke, tulis dulu identitas kalian.
jenis rambut, warna kulit harus ditulis semua. Nanti setelah ini akan ada lanjutan dari yang kalian tulis di situ. Sekarang sesuai dengan yang kalian isikan, apakah kalian selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan nanti? Berarti nanti guru ini tanya, yang hobinya memasak siapa? Berdiri. Hobinya tidur siapa? Berdiri, gitu ya. Oke, sekarang dimulai dari suku. Siapa yang diantara kalian berasal dari suku Batak? Terus, siapa yang berasal dari suku Jawa? Ada yang tidak berasal dari suku Jawa? Kevin dari suku mana? Jawa. Terus, berdiri dulu ya. Sekarang agama. Siapa yang memeluk agama Islam? Berarti masih berdiri semuanya memeluk agama Islam. Sekarang yang siapa yang hobinya memasak? Jadi satu memasaknya jadi satu. Kumpul jadi satu. Berarti yang tidak berdiri ini hobinya apa? Olahraga. Ada yang olahraga? Yang berdiri, coba yang olahraga. Ya, ini olahraga ya. Kalau sudah, berarti hobi saja kalian bisa bermacam-macam. Agama kalian kalau di sini ada Islam. Yang berbeda-beda tadi apa? Hobi. Sudah kembali ke tempat semula, Mbak? Yang hobi memasak. Terus dari situ kalian akan urini untuk yang refleksi yang kedua. Apakah kalian tadi bertemu dengan seseorang yang satu dengan yang lain? Antara hobi satu dengan yang lain, kalian bertemu tidak tadi? Ada yang bertemu toh? Memasak tadi bertemu. Terus olahraga bertemu dengan teman yang lain. Terus yang ketiga, dari semua identitas yang kalian tulis, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat kalian? Apa? Ya. Kan lain, misalnya juga tentang agama. Yang paling penting lagi kalau sendiri apa? Nama. Beda-beda ya. Berarti yang paling penting identitas dari setiap anak berbeda. Ada yang dari agama, ada yang dari identitas nama. Ini. Sekarang guru ini akan untuk konsep yang pertama adalah kita mempunyai banyak identitas. Dari kalian yang tulis tadi macam-macam toh identitas kalian. Silakan ditonton video yang guru ini putarkan ini. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan enam orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun
Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Selesai. Itu adalah konsepnya kita mempunyai banyak identitas. Yang kalian dapat dari video ini tadi apa? Inti dari video ini tadi apa? Kan ini tadi menggambarkan banyak identitas. Kalian sebagai yang mempunyai identitas yang berbeda-beda, kalian akan bagaimana? Akan saling menghargai, satu ya. Terus lanjut apa lagi? Toleransi. Bertoleransi. Terus ya memang kita berbeda, nggak bisa sama semua. Intinya gini, satu orang mempunyai identitas yang berbeda dengan orang yang lain. Berarti kita harus menghargai, menghormati, bertoleransi terhadap orang lain tersebut. Itu ya video yang Bu Rini sampaikan. Terus lanjut. Konsep yang pertama itu, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agamanya. Terus yang kedua adalah ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan ubah. Yang ketiga adalah ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Contohnya seperti yang diberikan tadi tentang nama orang tua. Tentang nama apa? Orang tua. Kok suaranya kecil sekali toh kalian? Saya. Yang pertama konsepnya itu. Intinya kita harus menghormati, bertoleransi, atau menghargai satu sama lain. Terus untuk konsep yang kedua, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kalian mau dibandingkan dengan teman sebangku? Tidak. Atau kalian mau nggak dibandingkan dengan adikmu? Tidak. Atau dibandingkan dengan kakakmu? Tidak. Kalian tetap akan menjadi Terus standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Standar setiap orang itu berbeda. Sekarang ini kasih pertanyaan. Standarmu orang cakep seperti apa? Ayah. Cowok ganteng itu seperti apa? Tinggi, terus apa lagi? Putih. Itu menurut Alia ya. Sekarang menurut Intan Azura, cowok ganteng itu seperti apa? Tinggi, terus apa lagi? Hitam manis. Ya, terus apa lagi? Rambutnya lurus. Dari dua anak saja berbeda loh pendapatnya. Nek ganteng itu ada yang tinggi, putih, ada yang seneng hitam manis, ada yang seneng rambutnya lurus, nggak ada yang seneng pinter ya. Cowok ganteng bisa dijelok ganteng karena pinter itu nggak ada. Yaitu penilaian pribadi kalian masing-masing. Sekarang tak balik. Cewek cantik ini kayak apa? Juga kayak apa? Iya, pinter. Pintar. Lagi. Yang tinggi. Tinggi, pintar. Terus apa lagi? Rambutnya lurus. Terus apa lagi? Baik. Ya, baik. Sekarang lagi Kevin. Kan belum tentu pendapatnya juga
diidolakan oleh Kevin. Kevin siapa tahu suka yang gendut. Apa Vin? Kriteria cewek cantik ini seperti apa menurutmu? Ada jilbab. Ya, pakai jilbab. Terus apa lagi? Apa lagi Vin? Putih sama besar. Putih. Jadi dari sini beda toh, yang mana keinginannya berbeda. Kalau misalnya ada yang suka mengatakan cewek cantik itu pinter, rambutnya lurus, kulitnya putih, badannya tinggi, pakai jilbab. Nah toh, berarti berbeda ya pendapatnya setiap anak. Oke. Lanjut. Sekarang ini akan putarkan video yang kedua tentang standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Coba dilihat ya videonya. Memang cuma dan Mutrijab yang paling Kalau kalian belum tahu, sekarang Sadar punya moisturizer tetap lightweight, gak kaleng-kaleng ya baginya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Itu dari video itu apa yang kalian tangkap? Jadilah diri sendiri, tidak usah ingin seperti orang lain. Orang lain bisa fisiknya bagus, tapi belum tentu hatinya baik. Nah, seperti itu ya. Dan kalau dari video ini tadi, nah, standar itu berbeda-beda setiap waktu dan tempat. Intinya kalian harus menerima diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri itu kan pemberian dari itu tadi
konsep yang kedua. Sekarang lanjut konsep yang ketiga. Welas asih pada diri sendiri atau self compassion. Self compassion itu ada 3 komponen. Coba dilihat. Ada kebaikan diri. Kebaikan diri adalah mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu, coba kalian sekarang tarik nafas dalam-dalam dan sadari apa yang terjadi dalam diri tanpa menghakimi. Bisa menerima diri kalian dengan baik. Oh, inilah aku. Tidak usah membandingkan dengan orang lain. Berterima kasihlah kepada diri kalian karena kalian bisa melewati ujian hidup sampai hari ini, sampai bisa melewati umur berapa kalian? 15. Kalau kalian tidak kuat sampai hari ini, kalian tidak akan bisa melewati sampai hari ini. Ya betul? Sekarang yang ketiga, keterhubungan. Memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengetahui bahwa setiap orang mengalami pengalaman hidup yang sulit. Itu pasti. Tidak ada setiap manusia yang jalannya lurus terus, mulus terus, hidupnya bahagia terus, gak pernah susah. Siapa yang hidupnya bahagia terus? Ada nggak? Nggak ada. Siapa yang hidupnya susah terus? Setiap hari nangis terus? Ada nggak? Ada. Atau gini, kalian tidak boleh yang namanya satu narsis. Tuh lihat, narsis itu nggak boleh. Narsis itu apa toh? Narsis itu adalah mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Iki lho aku ayu, iki lho aku ganteng. Narsis yang nggak boleh itu. Yang kedua adalah self pity. Self pity adalah mengasihani diri sendiri secara berlebihan. Atau merasa paling malang, merasa paling hidupku kok kayak gini ya, kita kok susah terus, kita kok rekoso banget. Belum tentu hidup kalian itu lebih susah daripada orang lain. Kalian tidak boleh melihat ke atas, tidak boleh. Lihatlah ke paling enggak sejajar atau di bawah kalian. Jangan merasa paling malang atau jangan pernah merasa paling tidak beruntung. Aku kok gini yo, aku kok enggak seberuntung kamu yo, aku kok enggak hidupku enggak bahagia yo. Enggak boleh seperti itu ya. Kalian harus bangga menjadi diri kalian sendiri. Oke? Sekarang selesai konsep 3, lanjut. Buat tulis tadi dikeluarkan lagi, buatlah galeri diri dalam bentuk biodata. Kalian ceritakan identitas kalian sebanyak mungkin. Kalian harus mulai percaya diri. Kalian harus mulai berdamai dengan diri kalian. Tulis semuanya, identitas kalian semuanya. Silakan ditulis dalam bentuk biodata. Kalian lahir di mana, nama kalian, nama orang tua, hobi kalian, terus warna kulit kalian, rambut kalian, silakan ditulis. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Ini terakhir akan Bu Rini putarkan sebuah lagu agar kalian bisa menghargai diri kalian. Dengarkan dulu. Ini untuk refleksi kalian.
Kalian harus menghargai diri kalian, menghormati diri kalian sendiri, bahwa diri kalian itu kuat, diri kalian itu baik, diri kalian itu hebat. Ini ada sebuah lagu bagus. Kalian boleh menyanyikan? Hari ini Biarkan. kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan sama-sama maupun dirimu. Hari ini ajarlah dirimu bicara mesra.